Jesus. Kami datang bawa pujian kepada Tuhan. Kami datang bawa persembahan kepada Tuhan karena Engkau sangat baik. Sungguh baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became whole. You're the King of all days, God. You're the King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became whole. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yeah. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, yes, you are so wonderful, so worthy, so worthy, so worthy, God, so lovely, God. Oh, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are my God, yes. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Layak diagungkan, layak dimuliakan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan. Oh, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Oh, Kau layak Tuhan, Kau layak diagungkan, Kau layak Tuhan, Kau layak. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Semua hasrat dan harapan yang terbayar, masa depanku, masa depan, semua perencanaan dan rencanaku, serahkan dalam tangan Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Hanya untuk kemuliaan, berikan hidup, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, semua yang ku miliki, semuanya darimu, semuanya darimu. Semua yang ku miliki, semuanya darimu, semuanya darimu. Semua yang ku miliki, Engkaulah yang menerimanya, semuanya darimu.
tak punya banyak, hanya sedikit yang bisa ku berikan untukmu. Namun ku berikan seluruhnya yang ku miliki. Ini persembahanku Tuhan, dalam kelemahanku ku tetap berikan yang terbaik, karena dirimu sungguh baik. Ku tak mau menang apa yang layak kau dapatkan, ku serahkan seluruhnya. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, ku tak akan menahan apa yang pantas kau dapatkan, ku serahkan seluruhnya. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, kiranya Engkau berkenan. Kau pandang hina, oh. Thank you Jesus. Kau layak menerima seluruhnya Tuhan. Kau layak menerima seutuhnya Tuhan. Kami punya, kami gak tahan, karena kasih Tuhan terlalu dalam, pengorbananmu terlalu mulia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
sungguh dalam, terlalu lebar, terlalu sulit untuk dimengerti. Sungguh dalam, terlalu lebar, terlalu sulit untuk dipahami. Kasih-Mu sungguh dalam, terlalu lebar, terlalu sulit dipahami. Oh, kasih-Mu sungguh dalam, terlalu lebar, terlalu sulit ku mengerti. Ku hanya bisa untuk menyembah, ku hanya bisa untuk memuji. Walau aku tak mengerti, ternyata ada kasih seperti-Mu, dan itu hanya dari-Mu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
sebagai jiwa dan rohku Tuhan, semua milikmu, semua bagimu, ku kembalikan bagimu selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesus, Yesusku, terimalah
Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku. Kau semakin bertambah Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduanku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan bagimu, bukan kuat gagahku, bukan karena kuatku, namun Kau mampukanku untuk mengikutimu. Oh, di jalan yang sempit
di dalammu, di dalammu. Oh, ada sukacita, ada pengharapan di dalammu Tuhan. Ku mau mengikutimu walau jalannya berliku, jalan itu sempit, namun ku percaya Kau jadikanku semakin indah. Di dalammu sukacita, di dalammu pengharapan. Aku mau mengikutimu dan selalu bersamamu. Ku rindu semakin mengenal kehendakmu. Kau jadikanku berkenan. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikuti Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sixty Minute Worship kali ini mengangkat tema tentang mengikut Yesus. Iblis itu sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau iblis tidak dapat membuat manusia itu menjadi sesat dan terhilang, maka ia akan membuat manusia itu hidup menyimpang. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi tidak setia dan tidak hidup mengikut Yesus. Seringkali yang kita dapati orang yang sangat rajin ke gereja, rajin beribadah, dan juga melayani Tuhan. Tapi dalam praktek kehidupannya, dia tidak hidup mengikut Yesus. Bicara tentang hidup mengikut Yesus adalah tentang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam Alkitab, Yosafat, seorang raja muda, berusia 35 tahun dan ia menjadi raja 20 tahun lamanya. Ia memerintah Yerusalem. Sebagai raja, Yosafat belajar untuk tidak menyimpang dari ketetapan Allah. Terbukti dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 43, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, menurut perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang di bawah kuasanya. Sampai kisah tentang peperangan yang dilakukan oleh Raja Yosafat di akhir pemerintahannya sangat menakjubkan. Pembelaan dan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupannya yang mengikut Yesus. Seringkali di dalam kehidupan kita lupa untuk tidak hanya hidup beragama, tapi hidup mengikut Yesus dan tidak hidup di dalam kemunafikan.
Dilihat banyak orang, kita rajin beribadah, di rumah mendengarkan khotbah dengan volume khotbah yang sampai terdengar ke tetangga kiri dan tetangga kanan. Tapi bisnis, tipu sana sini, korupsi, dan kolusi menjadi lifestyle. Mengerti firman Tuhan, tapi mengkhianati persahabatan, mengkhianati pasangan, tidak peduli dengan orang tua, dan hidup semau-maunya sendiri. Baca firman Tuhan setiap hari. Baca setiap firman Tuhan mungkin 3 kali dalam sehari. Tapi baru kena masalah sedikit saja. Hilang harapan, mau menyerah, putus asa, dan memilih untuk tidak percaya Tuhan lagi. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita memiliki hari yang mau hidup mengikut Yesus? Yang pertama, kita harus memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini sangat penting. Karena ada banyak orang yang beragama hanya barang warisan saja. Karena orang tuanya ke gereja, maka ia pergi ke gereja. Karena orang tuanya berdoa, maka dia berdoa. Karena orang tuanya pergi persekutuan, maka dia ikut persekutuan. Tetapi yang sebenarnya dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini yang membuat agama, inilah yang membuat ibadah hanya menjadi kulit luar kita saja, hanya sebagai identitas kita saja. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti dan di dalam kehidupannya dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihinya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka barang sedikit pun, dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dan yang kedua, kita harus tekun menyelidiki firman Tuhan. Ketika seseorang tekun menyelidiki firman Tuhan, maka firman Tuhan akan berkuasa di dalam kehidupannya. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya ada kebersamaan di sana, ada kesatuan, sehingga hidup kita bukan lagi tentang kita sendiri, tetapi tentang Kristus yang ada di dalam hidup kita, yang bersama-sama dengan kita. Dan akhirnya kita mengerti mana yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dan mana yang tidak Allah kehendaki untuk kita lakukan. Inilah yang kemudian membangun karakter kita dan sikap kita, sehingga hidup mengikut Yesus adalah menjadi kesukaan dan kesenangan bagi kita. Yang ketiga, kita harus membuka hati untuk tuntunan Tuhan. Artinya setelah kita belajar, setelah kita mempelajari firman Tuhan, kita harus bergaul dengan firman Tuhan dan hidup dengan firman Tuhan. Maka selanjutnya kita harus membuka hati untuk tuntunan Tuhan. Mungkin beberapa dari kita berkata, "Loh, itu kan otomatis, pasti terjadi." Saya katakan kalau itu tidak otomatis terjadi. Harus ada kerelaan untuk hatinya mau dibuka. Karena ada banyak orang yang sudah mempelajari firman Tuhan, tapi hatinya tetap keras. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, "Kalau engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu." Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk pekerjaan Tuhan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, kita harus punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita memandang kemuliaannya, makin kita merasakan kedahsyatannya. Mengikut Yesus artinya kita harus menghargai Dia, kita kagum akan Dia, dan kita berjalan dengan Dia senantiasa. Kalau hari ini kami mau membacakan beberapa karya Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara-saudara yang hari ini sudah mau menyampaikan praise report. Impact Community Indonesia mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat. Dicukupkan dana oleh Tuhan untuk melunasi hutang
setelah bergumul selama 2 tahun. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah penyedia. Yang selanjutnya mengalami pemulihan hati dari akar pahit setelah dijamah oleh kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan. Yang selanjutnya mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi pengangkatan tumor. Lalu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan passion. Tuhan kita luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama untuk mendoakan pokok doa yang telah masuk. Kita berdoa. Segala pujian, syukur kami mau panjatkan kepadamu. Engkau Allah perkasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau gunung batu kami, Engkau pertahanan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang nyata dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih buat setiap hari penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Nah pada saat ini Bapak kami mau berdoa untuk pokok doa yang telah masuk. Kami mau berdoa untuk kesembuhan dari sakit infeksi saluran pernafasan, stroke, GERD, dan MAH. Bapak kami percaya Bapak bahwa mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang saat ini sedang tidak berdaya di atas tempat tidur ataupun yang sedang mengalami sedang dalam obat jalan, perawatan jalan ya Bapak, kami percaya Bapak bahwa Engkau Allah yang menjamah mereka. Bapak biar Engkau yang berkuasa atas kehidupan mereka. Kami percaya Bapak Engkau memberikan kesembuhan ya Bapak buat mereka. Kami percaya Bapak bahwa sorak-sorak kemenangan dan juga puji-pujian syukur itu yang selalu mereka ucapkan dan serukan ya Bapak buat Engkau. Karena ajaib Engkau ya Bapak, pekerjaan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keberhasilan dan kelancaran dalam mengikuti interview kerja. Bapak kami percaya Engkau Allah penyedia, Engkau Allah yang sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka ya Bapak. Kami mau berdoa hikmat Tuhan ada atas mereka. Biar Tuhan apapun yang mereka perkatakan itu boleh perkataan yang berhikmat ya Bapak yang daripada-Mu. Dan biar pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka boleh mereka dapatkan. Kami juga berdoa diberikan kekuatan dan penghiburan pasca kedua orang tua dipanggil Tuhan. Roh Kudus yang daripada Tuhan yang menghiburkan mereka. Kami percaya bahwa Allah Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Bahwa kasih-Mu yang selalu melingkupi mereka, yang selalu memenuhi mereka ya Bapak. Kami tahu bahwa bukan hal yang mudah ya Bapak kehilangan orang yang dikasihi. Tapi kami percaya Bapak bahwa harapan selalu ada di dalam Engkau. Kami berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan dilepaskan dari perselingkuhan. Bapak, kami tahu ya Bapak bahwa apa yang sudah Tuhan satukan tidak bisa diceraikan oleh manusia, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan kami berdoa pemulihan terjadi ya Bapak atas keluarga ini. Ada hati yang mau saling mengampuni ya Bapak antara suami istri ya Bapak. Dan Engkau eratkan kembali mereka dengan kasih cinta yang daripada-Mu ya Bapak. Sehingga mereka boleh kembali saling mengasihi dan mereka boleh kembali saling membangun rumah tangga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi. Bapak kami berdoa Kau jamah rahim mereka ya Bapak. Kau yang berkati segala proses apapun yang sedang mereka jalani ya Bapak. Kami percaya bahwa keturunan ilahi akan dilahirkan dari rahim mereka ya Bapak. Apapun usaha mereka Kau yang berkati ya Bapak. Dan pada waktunya kami percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik buat keluarga ini. Bapak kami mau menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami. Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan ya Bapak. Karena Engkau Allah yang paling tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami ya Bapak. Anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan 60 Minutes Worship. Kali ini, sampai jumpa di 60 Minutes Worship selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.